Kemegahan arsitektur Candi Borobudur tak lepas dari sejarah panjang berkembangnya agama Buddha di Indonesia. Kemasyhuran Candi Borobudur terkenal hingga ke mancanegara dan dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia menurut laman Kementerian Pariwisata. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur mengalami masa pemugaran cukup lama untuk mengembalikan keagungannya. Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan dunia. Berikut ulasan sejarah Candi Borobudur dan fakta uniknya. Yang pertama, sejarah singkat Candi Borobudur. Menurut catatan sejarah awal, dibangun Candi Borobudur terdapat pada abad ke-18 dan 9 sekitar tahun 800 Masehi. Pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Pembangunan Borobudur diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun sampai benar-benar rampung pada masa pemerintahan Raja Samaratungga tahun 825. Meski selesai dibangun, tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa sosok yang membangun Candi Borobudur. Pasalnya, pada masa itu agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Pulau Jawa. Dinasti Shailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana, sementara di sekitar Borobudur juga terdapat penganut Hindu aliran Siwa. Sejumlah arkeolog menduga pembangunan Candi Borobudur mengalami perombakan sebanyak 4 kali. Awalnya pembangunan dimulai dengan meratakan dataran sekitar candi dan memadatkan tanah dengan batu untuk membentuk struktur piramida. Struktur tersebut kemudian berubah lantaran ditambahnya luas undakan persegi dan melingkar. Kemudian Borobudur mengalami perubahan terakhir pada undakan melingkar dan dilakukan pelebaran ukuran fondasi. Kemegahan Borobudur sampai sirna selama berabad-abad karena berkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Tidak diketahui alasan pasti Borobudur ditinggalkan penduduknya saat itu. Teori sejarah mengarah pada erupsi Gunung Merapi dan beralihnya keyakinan penduduk dari Buddha ke Islam. Kembalinya kemasyhuran Candi Borobudur terjadi pada masa Thomas Stafford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa pada tahun 1811. Penemuan kembali terjadi saat Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Bumitegoro. Raffles kemudian mengutus seorang insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya. Tersiarnya kabar penemuan kembali Borobudur juga menjadi malapetaka terjadinya kerusakan di banyak tempat sampai pada akhir 1960-an. Pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNESCO untuk mengatasi permasalahan di Candi Borobudur. Dalam sejarah Candi Borobudur, renovasinya menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar sampai penetapan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 1991. Yang kedua, bentuk Candi Borobudur. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia melansir laman Kominfo, Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin mengecil dengan 4 buah tangga yang terdapat pada setiap arah mata angin. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter dengan lebar 121,38 meter dan tinggi 35,40 meter. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta akan roda kehidupan. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur, yakni Kamadaku, bagian terbawah candi yang melambangkan alam bawah.
menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Rupa datu bagian tengah candi yang melambangkan alam antara menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginannya duniawi, akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Arupan datu bagian atas candi yang melambangkan alam atas menggambarkan unsur tak terwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meningkatkan nafsu duniawi. Batu-batu pada Candi Borobudur diprediksi berasal dari sungai-sungai di sekitar Borobudur dengan volume keseluruhan sekitar 55.000 meter kubik, setara dengan 2 juta potong batu. Yang ketiga, fungsi Candi Borobudur. Selain sebagai tempat wisata, Candi Borobudur kini berfungsi sebagai tempat ziarah umat Buddha sedunia untuk menuntut umat manusia meninggalkan nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Dalam perjalanannya, penziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan 1460 relief yang terukir pada dinding batu candi. Yang keempat, fakta unik Candi Borobudur. Selain sejarah dan monumen Hari Raya Waisak yang menarik perhatian mancanegara, Candi Borobudur menyimpan sejumlah fakta unik. Di antaranya adalah yang pertama, terdapat 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, menjadikan Borobudur sebagai pemilik relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Yang kedua, pencurian arca marak terjadi. Arca kepada Buddha asli marak dicuri untuk kemudian dijual di pasar barang antik, kolektor, dan pasar ilegal. Dari 504 arca Buddha, banyak arca ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Yang ketiga, Candi Borobudur pernah dibom 2 tahun setelah pembugaran kedua, 21 Januari 1585. Sebanyak 13 bom diletakkan pelaku di sejumlah stupa kecil. 9 dari 13 bom tersebut meledak dan menghancurkan ratusan balok batu stupa. Aksi pengeboman berkaitan dengan pemahaman radikal. Yang keempat, pemerintahan Hindia Belanda serahkan arca berharga ke Thailand dan Inggris. Pemerintahan Hindia Belanda kala itu memberikan cuma-cuma artefak candi dalam sejumlah banyak sebagai buah tangan kedatangan Raja Thailand. Yang kelima, pemerintah Hindia Belanda sempat mendirikan warung kopi di puncak stupa saat pertama kali ditemukan. Demikianlah sejarah Candi Borobudur dan fakta unik yang dapat Anda ketahui. Jika tidak dijaga kelestariannya, akan semakin tergerus dan punah. Selalu ingat menjaga sikap dan tingkah laku serta berani menegur pengunjung lain apabila melihat aksi perusakan seperti buang sampah sembarangan, buang puntung rokok ke dalam stupa arca, melakukan aksi vandalis. Itulah fakta unik Candi Borobudur dan sejarahnya. Tetap stay terus di channel Ayat Dikit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.